There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Seperti biasa teman-teman, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, ini aku awali kegiatan aku dengan refill. Jadi ini tuh ada roti. Jadi ini aku mau refill aja ke dalam toples, biar nanti pas anak-anak itu makan enak gitu ya. Tinggal diambil di toples dan enggak digerudungin semut juga kalau udah di toples. Oke, lanjut. Di sini aku tadi mau habis masak air minum ya. Jadi air minum aku tuh aku rebus lagi teman-teman ya. Jadi ini tadi aku habis masak dan aku udah salinin ke ke teko, terus aku juga udah salinin ke kulkas. Pokoknya air galon isi ulang itu aku masak lagi gitu ya. Soalnya aku tuh punya penyakit anyang-anyang. Kalian tahu gak sih penyakit anyang-anyang atau kayak nggak bisa kencing gitu? Makanya aku tuh jaga banget yang namanya air minum. Oh ya, BTW, kalian lagi apa nih nontonin video aku? Ada yang lagi beberes juga kah? Atau mungkin ada yang lagi mager-mageran? Kalau aku sekarang lagi ini ya, lagi rajin banget, lagi rajin bikin konten, lagi rajin bikin konten pendek. Pokoknya aku tuh lagi semangat banget. Karena aku tuh lihatin buku gloss aku kemarin loh, buku-buku cita-cita aku yang aku ingin wujudkan di tahun 2024. Ternyata setelah aku renungin, aku tuh banyak banget buang-buang waktu aku sampai apa yang aku inginkan di tahun 2024 ini tuh nggak ada yang terwujud satupun. Jadi ini tuh aku mau bangkit lagi, mau semangat lagi. Aku coba untuk mulai lagi dari nol, coba untuk balikin semangat lagi. Alhamdulillah sekarang tuh lagi semangat banget ya teman-teman ya, walaupun capek aku tetap coba untuk selalu happy. Dan yang terpenting aku nggak pernah maksain diri aku gitu ya. Aku menjalankannya itu dengan enjoy dan dengan ikhlas, biar biar yang aku kerjain itu jadi nggak buat aku capek sendiri gitu ya. Karena kalau udah kerja sambil dongkol, sambil nggak ikhlas, itu bakalan capeknya tuh double gitu ya. Makanya kalau apa yang kita kerjain itu lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan lapang dada, lakukan dengan senang hati. Pasti dia nggak bakalan capek gitu ya. Pasti bakalan happy kita untuk ngejalaninya. Ya, walaupun aku tuh belum bisa konsisten kayak upload setiap hari, ini aku lagi coba banget ya teman-teman, biar gimana caranya aku bisa upload setiap hari gitu ya, biar aku tetap bisa balikin algoritmaku lagi. Soalnya algoritmaku tuh udah turun anjlok banget. Terus dashboard aku tuh udah panahnya ke bawah semua. Karena memang aku tuh nggak sekonsisten itu ya teman-teman. Terakhir aku berpikir ternyata selama ini tuh aku buang-buang waktu aku gitu ya. Aku nggak bisa bagi waktu yang bagus gitu. Manajemen waktu aku tuh masih kurang menarik gitu ya teman-teman. Aku tuh masih lalai gitu. Jadi di sini aku masih perlu banyak belajar, masih perlu koreksi diri juga, dan harus bernamai sama diri sendiri juga ya. Kadang-kadang kita tuh yang kita lawan itu bukan orang lain loh teman-teman. Kadang-kadang yang kita lawan itu adalah diri kita sendiri. Karena kenapa aku bilang gitu? Karena otak sama hati tuh nggak sinkron. Kalian tahu nggak sih otak sama hati nggak sinkron itu maksudnya apa? Maksudnya tuh otak kita tuh kepengen kita tuh harus semangat gitu, harus happy, kita tuh harus gercep, kita tuh harus konsisten gitu. Sementara hati kita bilang aku mager gitu, aku mau tiduran, aku mau rebahan aja, aku nggak mau mikir, aku nggak mau capek gitu. Nah, jadi nggak sinkron antara hati dan otak, dan badan juga nggak sinkron juga. Nah, saat hati kita dan otak kita udah sinkron, kita tuh pengen konsisten, kita tuh pengen pengen produktif lagi gitu ya. Tapi badan kita nggak sinkron gitu ya. Kayak
aduh badan aku capek banget, sakit, ini sakit gitu. Pokoknya kita tuh harus bisa menyesuaikan antara badan, hati, suasana, dan otak teman-teman. Kalau kita nggak bisa sesuaikan keempat elemen itu, kita nggak bakalan berhasil melawan eh, kemalasan kita gitu ya. Walaupun dalam salah satu pakar tubuh kita tuh yang kayak mager gitu, itu kita susah banget untuk ngelawannya. Jadi kita tuh harus semangatin diri kita dan kita harus cintai diri kita. Jadi jangan pernah memforsir diri sendiri, jangan mentang-mentang aduh udahlah dipaksa aja gitu, jangan ya. Kalau hatinya nggak mau, nggak usah dipaksa. Kalau otaknya nggak mau, nggak usah dipaksa. Kalau badannya nggak mau, nggak usah dipaksa. Pokoknya perjuangan untuk kita ngesinkronin antara semua elemen-elemen yang ada di tubuh kita tuh harus benar-benar fokus ya teman-teman. Harus fokus dengan tujuan gitu ya. Nah aku tuh sekarang kayak sering banget nontonin video-video lama aku. Terus kayak aku tuh kayak sering bacain buku-buku budgeting aku tuh bacain apa aja sih keinginan aku, apa sih target aku yang nggak tercapai, bahkan banyak banget target yang nggak tercapai gitu ya teman-teman di tahun 2024 ini. Aku berpikir apa aku terlalu lalai, apa aku tuh terlalu terlalu sepele gitu ya sama waktu, dan terakhir waktu itu udah hampir habis. Tahun ini udah mau habis teman-teman, tinggal hitung hari aja gitu ya. Tinggal hitung hari kita tuh udah ketemu sama tahun 2025. Masya Allah, aku tuh berharap kita semua diberi kesehatan dan diberi kelapangan dada, dimurahkan rezeki. Aku tuh selalu berdoa sama Allah, ya Allah tolong berikan aku rezeki harta yang gak pernah aku miliki sama sekali gitu ya. Jadi aku tuh berdoa terus sama Allah. Ya walaupun doanya itu gak tahu kapan diijabah, kapan dikabulin, yang penting kita usaha aja dulu, nanti pasti ada jalannya. We talk on the phone. Oke deh, kita lanjut aja ke video teman-teman. Kali ini tuh aku mau bersihin hati ampela. Nah ini suami aku tadi bawa hati ampela sisaan jualan. Ya ini tuh kayak nggak banyak sih, cuman ini tuh lumayan gitu ya untuk besok, masak besok gitu ya. Nah di sini aku mau cuci dulu. Ini tuh bisa diolah jadi berbagai macam ya teman-teman. Nah untuk hatinya itu biasanya aku nggak pakai, hatinya itu aku pakai untuk kucing. Nanti aku rebus untuk hatinya itu nanti untuk makan kucing gitu ya teman-teman. Karena aku tuh kurang suka hati, dan di rumah tuh juga kurang suka hati karena rasanya tuh agak pahit gitu ya. Jadi kurang ada yang suka, paling yang suka tuh ampelanya gitu ya, ampela sama jantungnya. Nah di sini mau aku pisahin jadi 3, itu antara ampela, jantung sama bagi empat teman-teman. Ada hati ampela, ada ampelanya, terus ada hatinya, ada jantungnya, sama ada ususnya. Jadi aku bagi gitu, nanti aku olah gitu. Nah untuk hari ini aku mau olah ususnya. Aku pengen bikin pedas manis usus crispy gitu ya teman-teman. Gak tahu itu masakan apa, tapi aku suka banget masak itu. Kemarin aku udah coba resepnya dan ternyata enak banget. Jadi aku mau lanjut coba lagi karena aku tuh udah tahu caranya dan nggak gagal lagi. Jadi aku berani untuk videoin ya. Selamanya ini tuh udah coba-coba, cuman gagal terus, makanya aku tuh nggak berani videoin. Nah ketika aku udah mahir, udah bisa, baru aku videoin. When nothing really matters. Nah di sini aku mau rebus dulu untuk hatinya. Ini mau untuk kucing-kucing aku tercinta karena mereka tuh udah lapar banget ya teman-teman. Soalnya nungguin Pak suami pulang. Tadi pagi tuh cuma makan snack aja, jadi kurang nendang kali ya. Makanya di sini aku mau ngerebusin dulu hatinya untuk kucing makan. Aku tuh punya kucing di rumah ada 4 ya teman-teman. Yang 1 dewasa, yang 1 remaja, dan yang 2 masih anak-anak. Tapi gemes banget gitu, pada pinter-pinter gitu. Makanya aku tuh sayang banget sama mereka. Oh ya BTW kemarin ada yang nge-DM katanya kapan mau pindahnya. Jadi aku belum tahu pasti ya kapan mau pindah. Yang jelas tahun depan aku pasti pindah teman-teman. Cuman aku belum pasti jelas untuk tanggalnya, bulannya tuh belum pasti jelas. Yang penting ada ambang-ambang dan rancang-rancangan gitu ya. Nah aku juga udah sediain budget
budget untuk aku nanti pindahan. Jadi rencananya aku pengen pindahan itu nanti setelah rumahnya itu aku renov dulu. Jadi aku pengen ngedekor rumahnya dari kamar, dapur, ruangan tamu aku tuh pengen ngedekor dulu, baru aku pindahinnya satu-satu gitu untuk barangnya. Makanya untuk rumah ini tuh jangan sampai mepet gitu ya. Makanya aku tuh kalau bisa pindahnya tuh walaupun masuknya tanggal 20 ataupun tanggal 25, kalau bisa aku tanggal 10 tuh udah beres-beres di rumah itu. Tapi sekarang aku masih nunggu si yang penyewa terakhir ini tuh pindah gitu, karena habis sewanya tuh katanya di akhir bulan 12 ini. Every night, love to hear your voice. Aku ambil hikmahnya dari semua ini teman-teman. Aku berpikir positif, aku berpikir begini, mungkin Allah itu kepengen aku punya yang baru semua gitu ya. Dari suami aku udah ganti pekerjaan yang baru. Terus kalau seandainya pindah nanti rumah baru, tahun baru, pokoknya itu tuh kayak serba baru semua. Aku berharap nanti rezekinya juga baru, banyak yang datang gitu ya, rezeki baru banyak terus menghampiri gitu ya. Aku sekarang tuh kayak yang terlalu ikhtiar aja sama Allah. Aku tuh selalu bersyukur aja gitu dengan apa yang aku milikin. Aku nggak mau protes karena Allah tuh selalu bantu aku gitu loh teman-teman. Soalnya di setiap aku tuh kayak ada masalah, itu kayak aku berpikir aku tuh buntu, kayak nggak punya masalah, kayak nggak bisa ngatasin masalah aku gitu. Tapi ternyata ada aja cara Allah untuk mengatasi masalah aku. Makanya aku sekarang tuh kayak nggak mau ngeluh, mau kehidupan seperti apapun aku nggak mau ngeluh. Aku hanya ingin bahagia bersama suami dan anak-anak aku, juga adik-adik aku. Aku hanya kepengen hidup tenang, damai, dan tentram. I hope that you are safe and that Sering ditanya sama suami kenapa nggak mau bergaul sama tetangga-tetangga atau saudara, kata dia gitu. Aku tuh udah merasa trauma teman-teman. Aku tuh traumanya tuh dulu aku menganggap teman itu seperti sahabat, seperti saudara. Terus kayak keluarga tuh aku anggap seperti keluarga aku kandung gitu ya. Tapi ternyata setelah lama menikah, sifat-sifat asli mereka satu persatu terbuka. Begitu juga dengan tetangga gitu ya. Kalau kita masih baru pindah, mungkin dia bakalan ngucapin 1000 kata mutiara kepada kita. Tapi setelah kita lama kenal dengan dia, bahkan topengnya tuh bakalan bisa terbuka sendiri gitu loh teman-teman. Makanya aku tuh sekarang kayak membatasi banget untuk pertemanan. Aku lebih suka berteman dengan kalian teman-teman onlineku daripada aku harus berteman langsung. Soalnya suami aku juga kurang suka banget kalau aku tuh kayak bergaul sama orang-orang Medan gitu ya. Dia tuh kurang suka. Makanya kemarin kalau mau ke salon atau mau kemana-mana tuh pasti yang diajain tuh dia gitu. Apalagi sekarang kalau berdua-duaan tuh udah bisa ya. Soalnya kakak Rara, adik Riri kan udah besar, adik Rara juga udah besar. Jadi mereka tuh udah pinter sekolah sendiri atau di rumah tuh udah pinter cari kesibukan sendiri. matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe. Ya walaupun mereka aku tinggal, tapi aku tetap kasih pengawasan orang dewasa gitu ya. Kadang-kadang adik aku yang nengokin gitu ya. Pokoknya nggak dilepas total gitu ya teman-teman. Yang penting kita tuh awasin aja gitu. Jangan terlalu dikekang, jangan juga terlalu dilepasin gitu. Jadi kita harus tetap enjoy gitu untuk merawat si kecil-kecil kita. Talk on the phone. BTW ini usus aku udah hampir masak teman-teman. Aku tuh masaknya dikit-dikit aja gitu ya. Tadi ususnya aku masak semua sih. Nah, di sini aku lanjut mau pembuatan sausnya. Aku di sini pengen banget bikin pedas manis, tapi menurut aku kemarin aku masaknya tuh kebanyakan bawang bombay gitu, dan terus aku minyaknya itu lupa aku tuang. Aturan aku nggak usah pakai minyak, tapi aku pakai margarin. Ya maklum lah ya teman-teman, namanya juga aku tuh kurang pinter dalam memasak, apalagi masak-masakin yang nggak dulu aku pernah pelajari gitu ya. Aku pelajarinya baru sekarang ini. Kalau dulu tuh mama aku tuh sering kayak tumis, gulai gitu, rendang, sambel gitu-gitu. Jadi aku bisanya kayak gitu. Makanya sekarang tuh kita harus perlu banyak-banyak belajar, dan lidah juga harus sinkron gitu ya. Jadi kalau saat kita makan di luar,
lidah kita tuh bisa membaca bumbu-bumbu yang dipakai sama chefnya gitu ya, sekali-sekali nyontek gitu. Aku sering gitu teman-teman, misalnya kalau seandainya aku pengen banget nyoba makanan itu, pengen buat biar dapat banyak, biar semua bisa makan gitu ya, tapi aku kurang bisa, terus aku bakalan ambil handphone, terus aku bakalan scroll bagian cara pembuatan yang aku maksud tadi. Aku ini tuh adalah tim yang suka banget lihatin video masak-masak disimpan di galeri tapi nggak dipraktek-praktekin. Makanya suami aku suka ngedongkol, katanya kalau lihat galeri itu penuh banget sama resep-resep masakan tapi satu pun nggak ada yang dipraktekin, kata dia gitu. Ada yang samaan nggak sih sama aku, sama kayak gitu? Ya ampun. Oke, lanjut. Di sini aku mau racik dulu untuk bumbu sausnya. Nah, ini aku pakai garam, gula, kaldu jamur sama kaldu ayam. Tadi aku kasih lada juga biar rasa pedesnya tuh enak, gurih gitu ya. Pokoknya bumbunya ini tuh kalian bisa cek aja di video pendek di aplikasi Si Item ya teman-teman. Karena aku takut salah sih. Nah, ini aku kemarin kebanyakan naruh bawang bombay gitu loh teman-teman. Seharusnya bawang bombaynya tuh nggak perlu banyak-banyak. Tapi kalau yang suka bawang bombay ya nggak apa-apa gitu. Tapi karena suami aku nggak suka bawang bombay, aku tuh jadi kebanyakan ngasih untuk bawang bombaynya. Tapi ini enak banget kok, rasanya tuh crunchy banget untuk ususnya gitu. Jadi kalau nggak bisa, ibaratkan nggak punya daging ayam, ususnya juga bisa dibuat kayak chicken nugget gitu, kriuk-kriuk. Nah, di sini aku udah mulai untuk proses pembuatan si saus. Aku nggak tahu ini salah atau benar dalam pembuatannya. Kalau misalnya salah mohon koreksi, tapi gunakan bahasa yang baik ya teman-teman. Dan seandainya kalau betul dan kalian selera, boleh diambil dan di recook ya teman-teman. Nah, di sini tuh masaknya tuh seperti ini aja hari ini. Aku nggak masak yang lain-lain karena udah mager juga, udah capek. Dan ini aku udah kesorean, maka video tuh agak gelap ya teman-teman. Maaf banget. Di sini kalau ada salah-salah kata yang aku ucapkan, aku mohon maaf ya teman-teman. Karena kita manusia nggak luput dari kesalahan. Untuk bundanya nanti aku balas untuk DM dan kolom komentarnya. Terima kasih yang udah ngerame-ngeramein. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan buat kalian terhibur. Kalau ada salah kata dan pembuatan dalam pembuatan video ini, aku mohon diberi kemaafan karena aku hanya manusia biasa ya teman-teman, yang tempatnya dosa gitu ya. Yang udah like, komen, dan subscribe, terima kasih. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian. Untuk kalian yang lagi berjuang, semangat terus. Nanti bakalan ada masanya di masa yang akan datang untuk giliran kalian ya teman-teman. Yang penting sekarang kalian harus tetap berusaha, harus tetap dibesarin lagi niatnya biar apa yang diwujudkan segera tercapai ya teman-teman. Nah, di sini kegiatan aku sampai sini aja teman-teman. Semoga kalian dapat manfaatnya dari kegiatan aku. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. If I could lay down beside you, I would.